Berisik gak gitu-gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga hari kiamat. Oke, baik teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita bakal bahas satu topik yang penting banget buat kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang ma'rifatul Islam atau mengenal Islam, khususnya mengenai kesempurnaan agama Islam, begitu teman-teman. Oke, teman-teman pernah nggak terpikirkan oleh teman-teman aturan atau hukum buatan manusia itu kan sering banget berubah-berubah gitu ya. Seperti kayak ada undang-undang gitu ya direvisi, atau di sekolah gitu, atau di kampus juga ganti ganti menteri atau ganti kebijakan. Bahkan aplikasi di handphone pun di handphone kita aja kalau nggak diupdate ya beberapa bulan itu bisa error dan nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah Islam sebagai sebuah agama itu juga seperti itu gitu? Apakah Islam itu produk masa lalu yang cuma cocok buat ya masyarakat Arab zaman Nabi saja gitu, atau mungkin masih relevan gitu hingga saat ini gitu sampai hari ini? Coba nanti teman-teman diskusikan gitu ya, menurut pendapat teman-teman gitu. Kenapa Al-Quran dan Islam ini tuh masih cocok gitu kita pakai di zaman sekarang yang serba digital ini gitu. Nah, kita bahas poin per poin gitu ya. Sekarang kita bahas tentang Islam berlaku sepanjang zaman. Nah, jawabannya sederhana. Islam itu adalah sistem hidup yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, karena datang dari pencipta alam semesta, ya Islam itu punya satu sifat yang paling mutlak gitu, yaitu berlaku sepanjang zaman. Nah, Allah itu juga nggak menurunkan Islam hanya untuk satu generasi atau masyarakat Arab abad ke-7 aja gitu. Islam adalah petunjuk yang Allah tetapkan sejak awal penciptaan manusia sampai hari kiamat nanti gitu teman-teman. Nah, mungkin memang betul gitu ya, zaman itu berubah gitu. Mungkin dulu orang kemana-mana naik unta gitu, sekarang pakai mobil atau ojek online gitu. Dulu juga orang belanja tuh harus ke pasar gitu, sekarang bisa cuma tinggal scroll dari aplikasi, mungkin sambil rebahan di kasur gitu ya. Nah, alatnya berubah gitu, medianya juga berubah, tetapi nilai-nilai dasarnya itu tidak pernah berubah gitu. Nah, di dalam Islam dari dulu sampai kiamat nanti itu eh, jujur gitu ya, dalam berdagang itu juga wajib gitu. Kemudian juga menipu itu haram. Mau transaksinya pakai uang dinar atau pakai semacam e-wallet gitu ya, aturan itu tetap sama gitu. Nggak boleh ada riba dan penipuan. Nah, dulu orang gibah atau fitnah lewat obrolan pos ronda gitu. Sekarang lewat status media sosial gitu.
Nah, medianya beda gitu, tapi hukum menjaga lisan dan larangan fitnahnya itu tetap sama gitu. Jadi inilah bukti kalau Islam itu selalu relevan gitu. Nah, kemudian kita bahas poin berikutnya, yaitu satu misi semua nabi gitu. Nah, lalu kenapa Islam gitu bisa relevan itu sepanjang sejarah manusia? Karena sebetulnya risalah Islam ini itu bukan baru dimulai sejak tahun kelahiran Nabi Muhammad gitu ya. Nah, risalah tauhid ini udah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu gitu. Kemudian semua nabi dan rasul yang Allah utus untuk ke muka bumi itu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, membawa satu misi utama yang sama, mengajak manusia meninggalkan penyembahan kepada makhluk dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa disebut dengan tauhid gitu. Jadi inti ajarannya itu sama gitu. Yang membedakan hanya uh, apa ya? Yang membedakan tuh hanya aturan-aturan teknis gitu, atau syariatnya aja yang disesuaikan dengan kondisi umat pada zaman masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya bicara tentang akidah, ya tentang siapa Tuhan kita, semuanya satu suara gitu. La ilaha illallah gitu. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, lanjut ke poin berikutnya, yaitu penyempurnaan risalah. Nah, barulah ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau datang sebagai penutup para nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, beliau juga membawa agama baru yang merombak total ajaran nabi-nabi terdahulu, melainkan menyempurnakan bangunan risalah menyempurnakan bangunan risalah yang sudah ada gitu, teman-teman. Nah, dengan berakhirnya masa kenabian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syariat Islam itu telah mencapai titik paling sempurna. Maka nggak akan ada lagi nabi baru atau syariat baru setelah Nabi Muhammad gitu. Nah, tugas kita sekarang bukan sibuk mencari-cari ajaran baru atau malah mengurangi ajaran yang ada, melainkan belajar, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, teman-teman. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan gitu ya dari bagian pertama. Tadi yaitu yang pertama, Islam berlaku sejak awal manusia diciptakan sampai akhir zaman nanti gitu. Kemudian juga yang kedua yaitu semua nabi itu membawa misi tauhid yang sama gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyempurnakan risalah risalah tersebut gitu ya. Tapi sekarang muncul satu pertanyaan baru gitu. Kalau misalnya secara waktu gitu ya, secara waktu Islam itu universal gitu, bagaimana dengan ruang atau tempat gitu? Apakah Islam ini cuma buat orang Arab atau kelompok tertentu aja gitu ya? Kita mungkin akan bahas di poin-poin berikutnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu Islam untuk seluruh manusia. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi di bagian pertama itu kita sudah sepakat bahwa Islam itu tidak dibatasi oleh waktu. Sekarang kita bakal bedah gitu, apakah Islam itu dibatasi oleh kayak suku,
ras atau bangsa-bangsa tertentu gitu. Sama-sama kita akan mempelajarinya. Nah, seringkali kita melihat apa ya, ada stigma di luar sana seolah-olah Islam itu agamanya orang Arab aja gitu, harus pakai budaya Arab atau hanya untuk kelompok tertentu gitu. Bener nggak ya kira-kira gitu? Coba dari teman-teman ingat-ingat atau cari apa ya, video dokumenter pelaksanaan ibadah haji atau apa ya, sholat di Masjidil Haram gitu. Nah, di sana kita bisa lihat pemandangannya yang luar biasa indah gitu. Ada orang yang kulitnya hitam, putih, sawo mateng, matanya mungkin ada yang sipit, rambutnya ada yang pirang, keribo, ada juga yang lurus rambutnya. Ada juga yang dari Indonesia, ada juga yang dari Turki, ada juga dari Nigeria, Jepang, sampai ke dari Amerika gitu. Nah, semuanya itu eh, berdiri dalam saf yang sama, menghadap kiblat yang sama, membaca kitab yang sama, dan menyembah Allah yang sama gitu. Oke, sekarang kita bahas poin berikutnya, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sekarang mari kita apa ya, tegaskan gitu bahwa Islam itu nggak diturunkan hanya untuk bangsa Arab gitu ya, atau bangsa tertentu saja. Nah, Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, atau yang biasa kita dengar dengan rahmatul lil alamin, yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang warna kulit, ras, keturunan, atau status sosial mereka. Nah, dalam Islam, begitu seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat dari manapun asalnya gitu ya, apapun warna kulitnya juga, ya dia adalah saudara kita gitu. Persaudaraan dalam Islam itu juga diikat oleh keimanan, bukan apa ya, bukan oleh batas geografis negara atau kesamaan suku bangsa gitu. Manusia juga seringkali itu terjebak dalam rasa bangga yang berlebihan gitu ya, terhadap apa? Terhadap suku gitu, atau juga daerahnya, sampai-sampai merendahkan orang lain yang berbeda. Kemudian juga padahal Islam dengan tegas gitu ya mengajarkan bahwa apa ya, mengajarkan bahwa kita nih semuanya dasarnya sama gitu, berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah gitu. Jadi nggak akan merasa lebih mulia atau lebih tinggi dari orang lain cuma karena faktor fisik atau keturunan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ukuran kemuliaan gitu, yaitu tentang ketakwaan. Nah, lalu kalau misalnya semuanya itu sama, kalau misalnya semuanya sama, apa yang membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu? Apa ukuran kemuliaan seseorang? Nah, di dunia orang, di apa ya, di dunia ini ya, orang tuh sering menilai kemuliaan dari ya kekayaan pasti ya, kemudian juga dari jabatan, dan juga yang lihat dari gelar akademik atau sekedar dari popularitasnya. Tapi di sisi Allah, indikatornya pasti berhasil gitu. Yang membedakan seseorang di depan Allah hanyalah tingkat ketakwaannya aja gitu. Nah, setiap orang gitu ya, mau dia lahir dari keluarga pemuka agama atau keluarga konglomerat gitu, atau bahkan seorang mualaf gitu ya, yang baru masuk Islam kemarin sore dari pelosok benua lain misalnya gitu, itu punya kesempatan yang sama gitu untuk menjadi hamba Allah yang paling mulia di hadapan Allah selama dia bertakwa. Allah juga nggak melihat bentuk
fisik kita gitu, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita ini masih sering ngejek teman gitu ya, karena mungkin logat bicaranya gitu ya, karena mungkin bukan asal yang sama gitu, kemudian juga warna kulitnya atau kondisi ekonominya gitu. Yuk kita mulai hari ini kita perbaiki perilaku seperti itu, sama sekali nggak mencerminkan nilai-nilai Islam yang menghargai setiap manusia gitu. Kemudian Islam menyatukan manusia gitu. Nah, keindahan lain dari Islam adalah ia juga mempraktikkan persamaan itu secara nyata gitu, bukan cuma teori aja gitu. Contoh yang paling konkret adalah saat sholat berjamaah gitu. Nah, di dalam saf sholat itu nggak ada aturan kalau saf depan khusus buat orang kaya atau pejabat gitu, dan saf belakang buat orang biasa gitu. Nah, siapa yang datang duluan dia berhak di saf depan gitu, bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki. Semoga nanti semuanya sejajar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kesimpulan untuk bagian kedua ini sudah sangat jelas gitu ya. Yang pertama, Islam adalah agama universal untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, Islam menghapus semacam sekat-sekat sekat-sekat gitulah. Kemudian yang ketiga itu nilai kemuliaan sejati di hadapan Allah hanya diukur dari ketakwaan kita. Nah, setelah kita tahu Islam berlaku sepanjang zaman dan untuk seluruh manusia, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting gitu. Yang terakhir juga, apakah Islam ini tuh cuma mengatur urusan ritual ibadah di dalam masjid aja gitu, seperti sholat dan puasa, ataukah Islam juga mengatur hal-hal lain di luar itu gitu. Kita akan bahas di bagian ketiga ini gitu. Nah, sekarang bagian ketiga yaitu tentang Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembahasan materi tentang kesempurnaan Islam ini gitu. Jadi di bagian ini kita akan melihat satu hal yang mungkin membuat Islam itu benar-benar istimewa dan berbeda dari sekedar agama ritual biasa, yaitu Islam adalah sistem hidup yang lengkap dan komprehensif gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalnya kita ditanya Islam itu mengatur tentang apa aja sih gitu, mungkin jawabannya spontan gitu ya. Kita adalah mungkin jawaban spontan kita gitu ya adalah kayak sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, betul, itu memang nggak salah, tapi ya mungkin itu baru sebagian kecilnya gitu. Ya, kemudian poin berikutnya adalah Islam adalah sistem hidup yang utuh gitu ya. Islam adalah sistem hidup yang utuh. Islam itu luar biasa detailnya gitu. Islam juga mengatur bagaimana cara kita agar bisa mengatur cara kita berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Nah, bagaimana ada pertemuan juga, bagaimana juga cara berbakti kepada orang tua, bagaimana menjaga amanah gitu ya, cara belajar yang benar, cara berbisnis yang jujur gitu ya, cara berbisnis yang jujur, sampai urusan menjaga lingkungan hidup gitu. Bahkan hal sekecil adab makan, tidur, dan masuk ke kamar mandi pun semuanya diatur petunjuknya dalam Islam gitu. Gak ada satupun aspek kehidupan manusia yang dibiarkan kosong tanpa panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya apa gitu ya,
kehidupan seorang muslim itu nggak bisa dibagi dua gitu ya, secara terpisah antara urusan agama dan urusan dunia gitu atau kehidupan biasa. Nah, semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah kalau misalnya diniatkan karena Allah dan sesuai aturannya gitu. Belajar dengan serius di kelas itu juga bisa ibadah gitu. Kemudian juga membantu membantu orang tua gitu ya, beres-beres di rumah juga itu ibadah gitu. Bekerja mencari nafkah juga yang halal termasuk ibadah. Bahkan tersenyum ramah ke teman pun dihitung sedekah gitu. Jadi Islam hadir di setiap detik kehidupan kita gitu. Jadi aneh rasanya ya kalau ada orang yang rajin sholat di masjid gitu, tapi di sekolah kayak suka nyontek atau di media sosialnya juga suka caci maki gitu dan berkata kasar mungkin ya. Nah, itu tandanya dia belum memahami dan memahami dan mengamalkan agama Islam secara utuh. Islam itu satu paket ya antara ibadah ritual dan akhlak mulia gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu struktur Islam ibarat sebuah bangunan. Nah, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh gitu. Agar bangunan ini tidak mudah roboh, ya ada strukturnya gitu. Nah, oke, baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan mau gitu ya berdiskusi tentang materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materinya. Saya undur diri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.